Sepatu ya? Ada spidol nggak? Ada spidol. Selamat sore semuanya. Tolong HP taruh dulu ya HP ya. Hari ini saya bakal mengajarkan bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia nih. Hari kita bakal belajar tentang bahasa baku. Bahasa baku. Iya, bahasa baku. Karena kan di di kehidupan sehari-hari itu kita kadang nggak sadar bahasa baku sama enggak. Contoh pertama ya. Langsung aja contoh nih. Apotik sama apotek. Yang baku yang mana? Apotek, betul. Kita coba lagi. Mana ya? Coba lagi ya. Azan sama azan. Yang baku yang mana? Kanan atau kiri? Kiri. Yang baku yang kanan. Kok bisa dari, soalnya azan itu diambil dari kata azina yang artinya pemberitahuan ya. Jadi sebenarnya kita selama ini nggak sadar. Yang ketiga, contoh lagi nih ya. Contoh ketiga, efektivitas. Efektivitas sama efektivitas pakai V. Yang baku yang kiri yang kanan? Yang kiri yang ke tangan? Yang kiri keluar? Yang kanan yang bener ya? Yang kanan. Terus masih banyak lagi contohnya Jeep, mobil ya. Jeep sama Jeep. Yang kiri angkat tangan. Kanan. Ini gak ada yang mau jawab nih, sisanya. Kiri angkat tangan. Kanan. Tuh betul tuh, dua yang belakang tuh betul tuh. Yang bener yang kanan. Next, atlet sama atlet. Yang mana? Betul yang kanan. Next ya. Capek ya ngajar ya? Capek ya? Sama kalian tau gak sih kalau kata depan itu biasa itu buat menjelaskan sesuatu, ya kan? Kayak misalkan dipukul sama dipukul. Yang bener yang kiri atau yang kanan? Kiri. Kenapa yang kiri? Satu-satu. Kenapa? Kenapa disambung? Karena dua kata, karena bukan menunjukkan kata tempat. Betul, karena kata kerja. Jadi apapun yang diawali di dan dengan kata kerja itu bakal digabung. Kalau misalkan di sekolah sama di sekolah, yang mana yang benar? Karena kata tempat. Kalau misalkan di siang hari sama di siang hari, kiri kanan? Yang kiri angkat tangan. Yang kanan? Yang kanan betul, karena selain kata tempat, keterangan waktu juga dipisah. Keterangan waktu juga dipisah selain kata tempat. Ini di Twitter cuma dibahas kalau misalkan tempat doang kan. Kalau keterangan waktu ternyata juga dipisah.
Karena buat memberikan keterangan. Kalau kata ter, biasanya kata depan tuh ada gunanya ya. Dipukul berarti melakukan kegiatan pemukulan, misalkan. Kalau misalkan terbaik, ternya ini buat menunjukkan apa? Baik. Terbaik. Kata ternya memperjelas apa dia? Dia memperjelas kalau misalkan itu paling dia, paling baik. Jadi di antara semuanya dia yang paling baik. Nah, gue punya satu pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Ini contoh kalimat ya, gue kasih contoh kalimat ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Kaki Aloy terinjak. Niko. Kata depan ter di sini menjelaskan apa? Terinjaknya itu menunjukkan apa? Paling sakit. Salah. Terjadinya. Terkena. Salah. Kakinya Aloy. Salah. Kalau nggak tahu, jadi PR ya. Terima kasih semuanya. Sepatu gue di depan. Cari sendiri. Mik. Ini sama bangku kak. Ya. Kamu tangan sama Roni. Oh, emang udah 15 menit yo? Boleh gini. Boleh 5 menit. Aku tahu udah dulu aja. Apa? Mereka itu besok, Bang. Oh, udah. Bisa masak di aja. Why God? Meja kursi. Bayar. Lu siapin materi bahkan. Born ready. Gue sangat ready ya. Born ready gue. Tapi lu udah siapin materi juga. Udah di. Jadi asing. Aslinya begini. Gila Aloy. Lagi di tengah-tengah ngomong. Baik mana? Muter tangannya jenggot begini ya. Pan gue bayar ya, Pan. Lu mau berapa, Pan? Supaya gue masuk, Pan. Gua boleh nanya.
Sih pikir udah aman gitu. Kita nih, kalau sini banget ya. Ini lagi. Tes. Cek. Nih gue pakai roda dulu. Kalau roda tuh noise guys, jadi pakai clip on. Ini pakai 2 kamera ya? Hari ini Koasyang akan masak nasi campur buat udah ready pelajaran sejarah guys. Oke, ready Jod? It's time for you to shine, Jod. Gas Jod. Let's go, Jod. Let's go. You got this. You got this, Let's go, bro. Easy bro. Misi. Gue bayar deh, nggak apa-apa deh. Sumpah, gue donasi deh. Gak usah Bang Jod. Ini pengalaman tak ternilai Bang Jod. King Jod Kang King. Repot banget Kang King. Lu mau ikut kaki nggak? Tuhan tolong. Kalau mau duduk dulu, kalau sudah di situ ya, punya guru ya. Woi, swas. Siapa nama lu? Guru ya. Belajar apaan, Bang? Arab ya? Hah? Arab, bahasa Arab. Hantu. Nah, kita bahas lagi ekonomi. Nama saya. Saya lagi ya? Oh gitu. Tremor. Deh. Kasih ya. Kalian kelas berapa? Kelas 11. Tahu kali. Ya, Nah, kita hari ini akan bahas yang kalian dibutuhkan. tahu. Menabung dan investasi. Ada yang tahu nggak bedanya menabung sama investasi? Gak ada ya, saya juga nggak tahu. Ya, Terus gimana dong? Oh, iya. menabung dan investasi, kita fokus ke investasi. Tolong dengarkan ini baik-baik. Oke. Karena mungkin ini nanti bakal penting dalam kehidupan kalian supaya kalian tidak seperti saya. Umur 27 belum waktu awal, ya. Menabung dan investasi. Menabung dan investasi adalah hal yang paling penting. Karena ini sebenarnya dua hal yang saling berhubungan. Kalau kita mau invest, harus punya kebiasaan menabung. Nah, kalau nabung, mungkin kalian udah tahu nabung itu kayak gimana, sisihin duit. Misalnya kalian punya duit 100.000, kalian sisihin berapa untuk menabung. Tapi di sini saya lebih bakal jelasin tentang investasi. Investasi itu jenisnya banyak. Ada investasi saham, Mas. yes, emas. Ada lagi yang tahu? Mungkin kalau sekarang Gen Z lagi kripto ya, Bitcoin. kripto atau Bitcoin. Apa lagi? Obligasi.
dan lain-lain. Tapi di luar yang seperti ini, menurut saya ada satu yang lebih penting lagi. Itu adalah investasi ke diri sendiri. Mungkin kalian udah pada tahu saham itu apa, emas itu apa, kripto itu apa, obligasi itu apa. Cuma mungkin saya ringkas sedikit, kenapa sih kita harus invest segala macam? Karena kalau kita cuma pegang cash, atau misalnya yang mungkin kalian tahu itu adalah duit atau uang, 1 juta kalian, misalkan punya duit 1 juta nih sekarang, segala macam, 1 juta kalian sekarang 2025 sama nanti 2030, memang ya kalau 1 juta cepat habis. 2030 nilainya bakal beda. Karena apa sih? Kenapa sih bisa kayak lu pegang 1 juta sekarang sama nanti bakal beda? Ada yang bisa jawab nggak? Inflasi, betul sangat inflasi. Nah, investasi ini sebenarnya supaya kita bisa uang yang kita sekarang punya di kemudian hari value-nya bisa tetap sama. Ada yang namanya time gue lupa. Ya. Tapi intinya itu. Nah, kita serius sedikit ya. Kita serius sedikit. Kenapa sih bisa seperti itu? Kita bahas, mau bahas apa dulu? Saham, apapun ya? Apapun, saham. Nah, saham, kita bahas saham. Ada yang tahu nggak saham itu apa? Oke, jangan saham dulu ya. Tahu nggak tujuan kita investasi apa? Memperkaya diri. Memperkaya diri. Memperkaya diri, bisa segala macam. Tapi mungkin ada, saya luruskan sedikit, investasi. Orang tuh suka salah nangkep. Orang Bitcoin, mau beli saham, mau beli obligasi. Tujuannya bukan untuk cepat kaya. Karena pada dasarnya investasi itu adalah kita ingin duit kita tuh atau money kita tuh grow. Money kita tuh grow supaya di kemudian hari ketika misalnya kita beli saham, kita berharap duit yang kita taruh akan menghasilkan keuntungan atau laba di masa depan. Masa depannya kita bisa 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau konsep yang pengen saya tanamin, jangan pernah invest itu tujuannya itu cepat kaya. Karena percayalah, apapun yang cepat akan hilang dengan cepat juga. Nah, intinya seperti itu. Saya nervous. Ya. Mungkin bakal saya ajarin kalau saham itu sebenarnya saham atau kripto atau apapun itu kalian bisa cari di internet, karena kan mungkin kalian nonton YouTube atau TikTok segala macam. Mungkin salah satu kreator yang kalau kalian mau sukanya nonton, Timothy Ronald itu salah satu contoh yang sangat bagus ngajarinnya. Cuman yang pengen saya tanemin adalah keajaiban ke-8. Mungkin kalian taunya ada 7 keajaiban di dunia kan? Nah, kalau menurut Albert Einstein itu ada keajaiban ke-8. Itu adalah compounding. Apaan tuh Kak? Kak ya? Compounding. Ini salah satu bisa dibilang kegiatan atau sistem yang sangat underrated. Gue kasih contoh. Ini makanya gue bilang menabung dan investasi. Misalnya dalam jangka 10 tahun, compounding itu buat kalian nggak tahu itu contohnya seperti ini. Kalian masing-masing nabung 1 juta per tahun. Kalau dalam range 10 tahun, berapa duit yang kita lu? Sorry, 1 juta per bulan selama 10 tahun. Kita punya duit berapa? Tinggal 1, kita kali 12, kali 10. 120 juta, betul? Ini kalau menabung. Kita nggak usah anggap inflasi apa-apa, tapi anggaplah kalian punya 120 juta di 10 tahun kemudian. Kalau compounding, 1 juta rupiah, ini kita invest per bulan. Per bulan selama 10 tahun. Di bulan pertama, duit kita berapa? 1 juta kan? 1 juta. Nah, duit compounding itu kita investasikan ke instrumen investasi yang memang kita anggaplah returnnya, kita main simple ya, 10% per tahun. 10% per tahun atau 5% nih per tahun segala macam.
Kalau misalnya mau ngitungnya lebih simpel lagi, anggaplah kita dapat return 5-10% per bulan. Ya. Per bulan, berarti di bulan kedua 10%-nya berapa? 10% dari 1 juta berapa? Ada yang tahu? 100.000. 10% itu 1/10 dari 1 juta. Jadi hitungannya seperti ya 1/10 kali aja 1 juta. Tinggal kurangin, dah. Berarti 100.000. Berarti duit yang kita punya 1.100.000 kan? Di bulan ketiga itu tuh bukan ngegulung 100.000 lagi. Naik lagi karena yang kita investasikan itu bukan 1 juta lagi tapi 1.100.000. 1.100.000 return 10% berapa? 110.000. Sama kayak tadi, 1/10 kita kali 1,1. 110.000. Ini tinggal kita tambah nih. Berapa? Berarti kan udah menghasilkan 1 juta. Betul? Sedangkan ini bulan pertama 1 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 3 juta. Bedain sama ini. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 ditambah 1,1. 1,1-nya dari bulan pertama. Ya berarti bener kan 100.000-nya. Ini 2,1 nih. Yang di sini Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. ada kepikiran untuk menabung, ada baiknya kalian mikir investasi karena nggak ada gunanya kalian pegang cash. Gitu. Cash itu bisa dibilang overrated, tetap butuh. Tapi misalnya let's say kalian punya 1 juta yang mungkin kalian sisakan, ya kalian bisa aja jadi 50% kalian buat cash, buat nanti jajan-jajan atau segala macam, 50% kalian investasikan. Bebas. Mau ke emas, mau kripto segala macam. Yang penting adalah ya satu, kalian harus belajar compounding. Mungkin karena waktu saya kan nggak banyak nih, cuma 15 menit. Pulang dari sini pelajarin tentang compounding. Karena itu adalah salah satu yang bakal mengubah ekonomi kalian. Compounding, dan ingat, investasi banyak kan jenisnya. Ada emas, ada saham, mungkin sekarang ada kripto. Semakin tinggi returnnya, karena investasi itu soal risk dan return. Semakin tinggi returnnya, semakin gede risknya. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau pilih investasi apa yang pengen kalian ikutin atau kalian pengen terapin, kalian tetap harus tahu. Bentar, sabar. Orang gua lagi enak, gini lu. Iya. Kalau misalnya kalian pengen returnnya gede, ya berarti ya resiko juga bakal gede. Begitu juga dengan kalau misalnya kayak emas kan, memang risknya mungkin nggak terlalu besar, tapi ya rewardnya atau misalnya returnnya nggak akan sebesar yang lain-lain. Jadi mungkin itu aja. Dan paling yang terakhir adalah investasi itu, atau misalnya kalian mau beli saham atau apapun investasi itu, selalu gunakan uang dingin, uang yang dimana kalian memang pakai. Kalau hilang itu kalian nggak kepikiran. Jangan pakai uang tabungan segala macam dan lain-lain. Untuk awal-awal pelajari seperti itu. Nanti kalau misalnya udah sembari berjalannya, baru nanti kalian bisa tahu porsi mana yang bisa kalian bagi antara uang kebutuhan sama uang investasi. Karena mau investasi kayak gimana pun, kalau misalnya duitnya belum cukup, tetap pastikan kebutuhan yang diutamakan, ya kan, kebutuhan primer yang diutamakan. Dan balik lagi, kalau misalnya di umur kalian sekarang, investasi yang paling tepat adalah investasi diri kalian sendiri, skill. Jadi kalau misalnya memang punya duit, uang lebih atau punya kesempatan lebih, pelajarin semuanya. Misalnya skill set apa yang bisa kalian dalemin, apa yang bisa kalian pelajarin dari teman, mungkin itu musik, mungkin itu
di dunia finance atau mungkin di dunia sosial media segala macam, itu yang udah paling penting sekarang adalah skill set, karena itu yang bakal membawa kalian jauh. Uang membantu, tapi yang paling penting adalah skill set kalian, karena apa yang nanti kalian hasilkan di nilai akhir rapor kalian itu nggak nentu masa depan kalian. Jadi yang nentuin adalah apa yang kalian bisa bawa ke masyarakat luas. Itu aja. Thank you. Anjay, lancar ya. Ini yang penting. Itu yang punya. Halo, siap ya? Gila. King, nyaman King. Nyaman. Lu dari belakang ada yang begini-begini juga gak? Ada tadi foto. Apa lu gini-gini lu? Ini Bang Aloy. Gila. Let's go, Loy! All the best ya. Bang Aloy! Asik oh ya. Panjang lapang, Bang. Langsung nulisnya ya. Materinya apa sih, Bang? Selamat sore. Aduh, kok nggak disambut sih? Tepuk tangan buat semuanya. Ini kenapa mukanya tegang banget nih, waduh. Rambutnya klimis banget deh. Ini kenapa pakai ini doang kamu bajunya? Ya, bajunya ada di rumah. Lagi di rumah. Lagi di rumah ya bajunya. Mirip siapa ya mukanya ini ya? Oke teman-teman, apa kabarnya? Baik. Siapa yang di sini tahu saya mau ngajarin apa hari ini? Udah pasti MTK. MTK. Yoi. Gue mau tahu dong sini yang paling nakal siapa sih biasanya? Yang paling bersuara berisik banget. Hah? Hah? Ariel. Bukan. Ya udah dah, masa awal. Gue pengen tahu aja. Siapa di sini paling suka matematika? Gak ada yang suka. Saya juga tidak suka. Tapi benar teman-teman. Dulu gue pas SMA tuh paling nggak suka SMA. Paling nggak suka SMA. Paling nggak suka matematika. Cuman kalian udah tau belum belajar ini? Belum. Gak ada yang tahu? Serius gak ada yang tahu? Kasih dulu. Ini tuh matrix. Ada yang tahu matrix di sini? Matrix ini nembak. Itu Mobile Legend, bukan? Gak ada yang tahu berarti matrix di sini. Oke lah, karena nggak ada yang tahu, kita hari ini pelajaran bebas aja kali ya. Biasa kalau bebas ngapain kalian? Hah? Ngapain? Nge-game? Oh, di sini boleh nge-game berarti ya? Enggak, kalian tadi masuk sekolah tuh jam berapa? Jam 1. Satu pas setengah satu. Ini kenapa cewek-cewek diem doang sih? Gak kenal soalnya. Nggak kenal ya? Puasa. Kalau puasa emang kenapa? Aku juga puasa. Setengah hari lagi berhalangan. Bocor. Lewat belakang. Oke lah, gue pengen nanya aja. Di sini ya, teman-teman kan pada nggak suka matematika ya? Ya. Matematika yang kalian udah pelajarin tapi sampai saat ini apa?
Hitung duit. Kenapa ngeliatnya rata-rata penuh cinta kayak gitu? Kalian top kak. Kalian top. Aja. Jatuh cinta kak. Coba sini berdiri dulu. Ya ampun. Paling rapi soalnya di sini. Habis ujian soalnya. Habis ujian. Yoi. Namanya siapa? Agung. Agung tadi habis ujian apa? Ujian bahasa Indonesia sama geografi. Agung kalau pengen ngomong sama guru geografinya hari ini tentang ujian. Ujiannya sih seru. Seru ya? Gampang banget. Gampang ya? Iya. Nggak puasa lu ya? Puasa. Lu bawa udang-udang kayak gitu? Puasa. Puasa lu? Puasa gua mah. Oh, coba nih. Bawa filter nih, Jum. Bawa filter nih dia nih. Rokok dah gua duduk. Garpit ya? Lu pengen taruh nama-namanya boleh nggak? Biar gua kenal-kenal satu sama lain. Nama gua Aloy, ya kalau yang nggak tahu ya. Salam kenal ya, sekali lagi ya. Kita akan mempelajari cara begini yang benar ya, guys. Ada rumus-rumusnya. Gimana? Rumusnya apa bang? Jangan kayak gitu bang, anjing lu. Kepet. Coba namanya siapa kamu? Siapa? Ivo. Ivo. Pakai V. Ivo. 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 Ya. Woi ngajar anjing. Itu contoh yang murid yang tidak benar ya. Harus ada tata keramanya ya soalnya. Attitude dalam matematika itu sangat penting ya teman-teman ya. Mau kita mau pintar pelajaran apapun, attitude nomor 1 ya. Buka bukunya bangsat. Oke coba semua tulis dulu ini kita belajar matriks. Gimana cara kita menyelesaikan pelajaran ini ya. Kita akan menghitung. Nulis dulu biar pada ngerti. Itu ini apa? Nulis apa ini? Satu buku nulis materi semuanya atau gimana? Dia nulis nomor mobil nih. Nulis nomor mobil. Lu kenapa lu begitu lu? Oh, enggak kelihatan. Kita min bang. Emang minus sekalian. Kurang gede tuh angkanya. Apa? Kurang gede? Lu nyuruh ya? Gue ulang biar saya ulang ya, maaf. Enjoy ya. Biar kelihatan sampai belakang-belakang. Kelihatan kan? Mengerti sampai di sini? Matriks, ada yang tahu nggak? Matriks benar nggak tahu? Yang cewek-cewek ada tahu matriks nggak? Ada yang udah belajar duluan nggak? Metrik kali. Matriks lagi itu tembak-tembakan ya? Gue potong ada rambutnya. Ada yang tahu nggak ada yang tahu? Asli nggak tahu. Beneran nggak ada yang tahu? Bilang males semua metrik apa? Iya benar, saya juga malas. Tapi kita ingat, saya udah melewati masa-masa ini. Kalian belajar sedikit ya. Karena saya menyesal sampai saat ini saya nggak bisa matematika loh, serius. Jadi sedikit-sedikit aja lah kalian mengetahui pelajaran matematika. Ini kita sekarang belajar matriks ya guys. Ya guys. Ya. Kita mau ngitung yang pertama A plus B. Gimana cara menghitung matriks A plus matriks B? Gak ada yang tahu? Jadi dong. Baru kali ini apa lu? Belum belajar berarti? Mungkin nanti ke depan kalian belajar, jadi kalian bisa tahu ini dulu cara ngitungnya. Ini yang simpel dulu aja. Kita mau ngitung A plus B. Cara ngitung gimana? Ini adalah kolom A, kolom B, kolom Aduh, kita mau lupa kali. Tahu sih. Bukan apa. Gue tuh berusaha inget tadi yang gue pelajarin apa. Oh yang diingat ya. Yang di iPad kan? Iya. Yang di iPad kan? Oh nyatet, abis itu gue lupa lagi. Wah, udah tua bang. Hah? Bukan udah tua. Emang dasarnya kita goblok. Kita mau ngitung. Kita mau mencari hasilnya. Kalau A plus B itu hasilnya berapa? Cara menghitungnya gimana? 2. Kita samain penempatannya. Ini lawan ini lawan ini.
Kita mau hitung ya. A plus B, kita cari hasil lah. 2 tambah 1. 3. Benar. 5 tambah 2. 7. Nah, nih. Kalau min 3 plus min 1. Min 4. Betul sekali. Karena min ditambah min sama dengan min juga ya. Kalau min kali min? Min. Plus lah. Plus. Jadi plus, benar. 4 tambah 0. Siapa yang bilang 0 tadi? Nggak ada yang bilang. Tadi lu 0. Kagak, asli. Bener bukan? 4. Cara ngitungnya gitu, ngerti ya? Gue pengen kalian coba diisi. Kalau ini plus, kalau misalkan di minus, dikurang, gimana cara ngitungnya? Sama nggak sih? So sweet banget. Kok so sweet ya? Coba kalian tulis dulu di buku masing-masing. Ini contohnya plus, gue pengen kalian coba ngisi yang minusnya. Gimana kalau A min B? Cara penghasilannya gimana? Yang udah tahu? Pulang. Jangan pulang, anjing masih ada yang lain. Berdiri, gue pengen satu lah, siapa? Yang paling pintar di sini? Irfan di depan. Nggak ada. Apa namanya Irfan? Ini bang. Itu. Lu nggak ada Irfan ya? Ya lu Irfan satu. Ini. Ayo debat. Sama. Bisa lah, tadi kan udah di plus, sekarang minus. Gimana cara ngitungnya nih? Pakai. Gimana kocak? Satu. Ayo, bisa lah. Gambar dulu. 2 dikurang 1. 1. Nah, 5 kurang 2. Min 3 dikurang min 1. Nah, min 3 kurang min 1. 2. Min 2. Lu dikasih tahu kalau ke sini ya. Karena masih ada teman-teman yang lain yang niat banget. Abis ini ger banget nih, abis ini ger ada Niko mau ngajar ya. Oh, Tunggu ya, oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sheshe ya lu ya. Puasa nggak lu? Lu mampus lu curang lu ya. Pakai ala MC lu ya. Pakai nge-host lu curang banget ya. Gua enggak tahu Bang mau ngapain. Lu curang banget. Gua enggak tahu ngapain karena cacat. Gue lihat lu 2 menit awal pengen jadi guru, terus kayak fuck it gue MC. Switch langsung. Halo. Lu jawab. Bawaannya switch repot. Tadi di sini udah gua apa ya kan. Bencong kayak salah satunya gua. Siapa Niko ya? Seni tari nih. Ini. Gua mau ngomong apa nih? Ini ger banget nih. Yang ini ger nih. Mana nih? MC dari zaman Kuala Lumpur. Iya. MC Ger nih. Udah penjas nih. Mau masuk ke abis. Gas. Pak, tutup. Gua nih pengen tutup terakhir. 15 tahun nih. 15 tahun nih. Mampus Gopo. Semua mampus Gopo. Udah nih langsung. Selamat siang. Sore. Sekarang tunjuk tangan ya. Yang tahu guru sebelum saya tadi angkat tangan. Tepuk tangan pakai tepuk tangan. Tahu. Yang tahu saya tepuk tangan jujur. Tidak ada. Nice. Wajar. Oke, nggak apa. Biar saya perkenalkan diri ya. Nama saya Bapak Mike. Siapa nama saya ulang? Mike. Bukan. Hari ini saya akan mengajar pelajaran olahraga, teman-teman ya. Tapi karena kita udah nggak sempat untuk berolahraga di luar, saya hari ini akan mengajarkan teorinya saja. Oke? Karena saya tahu rasanya gimana tidak diingat, seperti tadi kalian nggak ada yang tahu saya, ya. Sedih sekali. Di hari ini saya akan mengajarkan pelajaran bagaimana olahraga mempengaruhi kemampuan kita dalam berpikir.
mempengaruhi kemampuan otak, teman-teman. Ya. Jadi, yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah dalam berolahraga, fungsinya kita berolahraga yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kemampuan otak dalam berpikir, berkonsentrasi, dan juga untuk ini adalah contoh jarang berolahraga, saya ngeblank sebenarnya. Berkonsentrasi dan juga untuk membantu daya ingat. Olahraga juga bisa membantu kita untuk mengurangi stres, depresi, dan juga gangguan kecemasan. Jadi buat cewek-cewek khususnya mungkin yang sering stres, sering galau-galau, mungkin dengan olahraga itu akan membantu kalian untuk bisa menghadapi kehidupan yang keras ini gitu ya. Kalau masih stres gimana tuh? Kalau masih stres gimana? Nggak ada duit berarti sama. Nggak apa. Stres itu wajar, tapi maksudnya dengan berolahraga akan membantu kita untuk mengurangi hal-hal tersebut gitu. Jadi dengan olahraga tuh bisa membantu kita untuk membuat otak kita lebih jernih, lebih positif gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama-tama olahraga itu bisa meningkatkan aliran darah ke dalam otak, memperlancar aliran darah ke dalam otak sehingga produksi oksigen dan juga nutrisi di otak tuh lebih banyak lagi, lebih baik lagi gitu. Oke. Yang kedua, selain meningkatkan aliran darah, olahraga juga bisa merangsang yang namanya adalah produksi bahan kimia dalam otak. Ya, jadi memproduksi bahan-bahan kimia pada otak, khususnya dua hormon yang namanya norepinefrin dan dopamin. Ada yang tahu dopamin apa? Angkat tangan. Hormon dopamin? Hormon kesenangan buat orang, biar kalau dapat dopamin biar jadi senang gitu. Betul. Dopamin adalah hormon yang muncul ketika kita merasa happy, merasa ceria, merasa tidak stres gitu. Itu adalah hormon dopamin yang muncul. Ini kalau dia gimana nih? Seneng apa gimana? Dia kayaknya jelek ya. Jelek tapi happy. Jelek tapi happy udah. Itu. Oke. Yang ketiga, selain dua itu, olahraga juga membantu meningkatkan hormon opioid. Ya, hormon opioid itu adalah hormon yang gunanya untuk memberikan kita ketahanan terhadap rasa nyeri. Jadi kalau lu lebih sering kalian anak-anak lebih sering berolahraga, kalian bisa, kalau misalnya kalian luka, mungkin tuh lebih tahan gitu terhadap rasa nyeri. Jadi keempat tentunya olahraga membantu dalam meningkatkan kemampuan kognitif. Jadi itu akan menunda demensia atau pikun dan segala macamnya kalau kalian rajin berolahraga. Olahraga banyak macamnya. Siapa di sini suka main bola, tepuk tangan? Nggak ada ya. Main basket, tepuk tangan? Nggak ada ya. Main ML baru semua. Main ML, tepuk tangan? Salah dong. Iya. Nggak ada yang suka bola di sini? Nonton bola, tepuk tangan. Nonton bola. Siapa yang suka Liverpool, tepuk tangan? Sampah. Wow, well said. Yang suka MU, tepuk tangan? MU sendiri bang, MU sendiri bang. Keluar. Ya banyak macamnya ya. Selain main bola, basket, bisa dengan jalan, yoga, berlari, bahkan tidur aja tuh bisa membantu proses kemampuan otak untuk bisa lebih sehat loh teman-teman. Jadi kayak selain olahraga, banyak tidur juga tidak salah gitu. Tidur aja tiap hari. Apa? Dari 24 jam tidur nggak? 24 jam tidur ya. Gladiator meninggal ya. Nggak gitu juga. Maksudnya banyak tidur itu juga adalah sesuatu hal yang baik gitu. Nah, apa? Yang baik bang. Terlambat. Iya. Tapi serius, tidur tuh baik gitu. Kalian puasa semuanya? Puasa. Siapa yang hari ini puasanya masih full? Tepuk tangan. Itu puasa beneran apa ada di skip tidurnya? Tidur sih. Tidur ya? Banyak kan tidur ya? Pahala kan kalau tidur kan ya? Bisa. Capek banget. Makanya tidur bisa bikin tinggi benar. Tidur bisa bikin tinggi. Hah? Mitos. Kalau tidur bisa bikin tinggi nih orang harus segini nih. Segini. Kalau kata dokter kita mah nggak kayak gitu bang. Nggak kayak gitu ya? Enggak. Nah karena hari ini Bapak sudah merasakan ya bagaimana rasanya tidak diingat orang ya. Ya kan kalian nggak ingat nama Bapak siapa? Om? Tua banget muka gue ya. Karena kalian tidak ingat nama Bapak siapa, jadi hari ini Bapak tidak ingin itu hal tersebut terjadi pada kalian dan Bapak ingin menunjukkan
hasil dari berolahraga mempengaruhi kemampuan dalam berpikir. Jadi sekarang saya minta untuk menyebutkan nama kalian satu persatu dan keluar dari kelas ini. Pulang. Saya jamin. Pulang. Nanti saya pulang. Kalian bentar dulu. Keluar dari kelas ini saya akan mengingat nama kalian semua satu persatu. Saya hafalin pasti. Oke ya. Oke. Dari apa? Kalau nggak bisa apa? Kalau nggak bisa hafal. Ya hukum lah. Ayo hukum. Maunya hukum apa? Ayo. Pusat 10 kali. Pusat 10 kali. 30 kali pusat. Lu emang benci sama gue ya? Menderita ya? Biar kurus, Bang. Biar kurus ya? Iya. Wow, nice banget. Bilang gue gendut tuh barusan dia tuh. Nice. Khalid. Khalid. Rio. Oke. Rio. Gua Aril. Hah? Aril. Rio. 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 Oke. Aril. Aril. Aril Peter Pan. Aril. Iya, gua Ariel Noah. dengarlah ragu. Siapa namanya? Reva. Ivo. Oke. Apa ya? Reva, Ivo. Oke, yang kedua. Agung. Baik. Hah? Bayi. Nama lu Bayi. Bayi. Panggil Bayi. Oke. Irfan. Fauzi. Fitra. Irfan. Jelek dia. Musik lo. Oke. 2 baris dulu kali ya. 2 baris dulu nggak apa ya? Kelamaan. Gaji ya? Ini 2 barisnya udah banyak loh ini guys. Ini banyak loh ini. Oke, satu baris lagi deh. Lupa cok. Sabar. Ulang. Ini cepat aja. Sekali lagi ya, ulang ya. Oke. Dari sini. Fauzan. Khalid. Rio. Aril. Reva, Ivo, Baik. Ivan. Fauzi. Fitra. Irfan. Oke. Belakang. saya, Aini. Iya. Aini. Dea, Yanti, Adit. Hah? Adit. Wildan. Coba. Wildan. 3 baris cukup ya. Ya. Agung itu satu lagi. Itu masih tinggal 2 itu. Ya. Sekali lagi. Yang ketiga sekali lagi coba. Aini, Dea, Yanti. Sumbing. Suruh gua aja yang sumbing. Oke. Coba ya. Fauzan, Khalid, Rio, Aril, Reva, Ivo, Agung, Bayi, Irfan, Fauzi, Fitra, Irfan, Aini. Nah, ini nih. Sabar. Tunggu. Aini, Dea, Yanti, Wildan. Enggak pakai. Oh, Adit Wildan. Ya. Usah 10, sabar. Kita apa? Ngapa? 3. Belakang. Siapa lagi? Yang paling belakang, Siapa? Sherina. Feby. Nada. Siapa? Nada. Nada. Sherina, Feby, Nada. Hana. Mas? Apit. Rapid. Pakai R. Iya. Rapid. Iya. Rapid. Yang 2 paling bawah? Akbar. Siapa? Izul. Izul. Boleh sekali lagi? Izul kece ya. Nada. Hana. Apit. Rapid. Izul. Siapa lu? Akbar. Shenina. Siapa? Boleh terakhir. Feby. Siapa? Nada. Hana. Apit. Rapid. Izul. Terakhir. Akbar. Oke. Kita coba ya. Kita coba semua ya. Oke, ini terakhir nih sebelum closing nih. Fauzan, Khalid, Rio, Aril. Wow.
Ivo, Agung, Bayi, Irfan, Fauzi, Fitrah, Irfan. Wow, ini dia. Dea. Ini belum. Sabar dulu. Dea, Yanti. Namanya tadi adalah Aini. Aini. Terus itu adalah Adit, Wildan, Shenina, Sherina. Terus Sherina. Nada yang mana ada tadi? Nada ini. Yang ini Sherina. Nada. Apit, Rapid, Akbar. Rapid, Akbar, Izul. Ya. Dua lagi nih. Nada. Kita hanya manusia. Nada. Sherina, Nada. Siapa? Boleh? Feby, Hana. Oke, Feby, Hana. Mau gue ulang apa mau gue push up? 30. Berapa? 30, let's go. Ya, sebagai guru olahraga yang baik. Siap. Satu, hitung. Kurang aja nih orang tua. Lu selain orang tua, gue sumbing loh. Lu kurang aja lo orang cacat lu. Ayo, kita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa ini, Bay? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Udah. Sebelum keluar nih ya, sebelum keluar gue buktiin gue hafal semua sekarang. Oke. Terakhir nih ya. Habis olahraga. Salah push up lagi ya. Mau matiin gue kayaknya ya. Oke. Aduh, lupa lagi sekarang. Fauzan, Khalil, Rio, Ariel, Reva, Ivo, Agung, Bayi, Irfan, Fitra. Ini namanya adalah Siapa? Irfan juga kan? Ya. Namanya adalah Fauzi. Iya, bener. Terus di belakang ada, lupa terus di gue ini nih. Dea ya? Ya. Sabar. Oh, ini Sabar. Ini kan Yanti. Dea. Yanti. Adit. Wildan. Terus ini. Gue ingat yang belakang sekarang nih. Feby. Sabar dulu. Sherina. Hana. Ini tadi namanya Nada. Rapid. Itu Akbar. Berarti gue lupa tadi? Satu doang ya? Satu nih gue lupa nih ya? Apa sih? Sama dikenal. Sabar. Ayo. Reva. Oh. Langsung. Apa ya? Apa emang udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah kan satu doang, lupanya satu doang. Oke, tepuk tangan, terima kasih semuanya. Semangat berolahraga. Aini betul. Oke. Sekali lagi terima kasih ya semua, tepuk tangan. Enak. Enak. Enggak anjing. GG Mike. Gigi Mike. Dulu pedas malah nggak usah. Manggil.
Asik. Coba. Gaya ngentot anjing. Yuk, gas. Ini apa? Ada deh. Waduh, halo. Selamat sore. Kurang semangat. Sore. Kalian tidak perlu tahu Bapak akan membawakan pelajaran apa dan siapa nama Bapak. Tapi di sini Bapak akan membawakan pelajaran sejarah. Pagi ini nggak pernah masak-masakan aja. Bos, nggak bisa. Ini sejarah penting. Oh, sejarah penting. Ya. Kenapa tadi Bapak meminta kalian untuk bersemangat dalam menjawab? Karena pelajaran sejarah itu bukan hanya sekedar menghafalkan fakta yang sudah terjadi, tapi kita juga harus menggunakan emosi dan berempati tentang apa yang sudah terjadi. Itu di belakang jangan tidur. Oke? Ini di bawah fan aja. Semuanya jangan terlalu tegang. Di sini Bapak akan membawakan sebuah metode yang berbeda. Karena biasanya sejarah itu menghafal cerita, lalu ulangan, kita jawab, kita hafal. Biasanya seperti itu, bukan? Ya. Di sini Bapak akan mengutip satu kisah yang terjadi dan bagian sejarah Indonesia, yaitu tanam paksa pada penjajahan Belanda. Ada yang pernah tahu? Tahu. Apa istilahnya tanam paksa? Kalau tahu. Paksain. Istilahnya itu adalah bukan, itu Jepang. Istilahnya adalah kultur stelsel. Pernah dengar? Nah, pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch itu datang dan menerapkan sistem tanam paksa kepada rakyat Indonesia. Jangan grogi, Pak. Ya, sistem tanam paksa ini ya yang terjadi di Indonesia adalah bagi rakyat yang memiliki tanah itu pakai earphone denger lagu tuh. Enggak. Ya mudah. Alat bantu dengar ya. Iya. Parah banget tapi. Oke, balik. Ya, di mana rakyat yang memiliki tanah pada saat itu harus menyisihkan 20% bagian lahan tanahnya untuk ditanami barang-barang yang akan diekspor ke Belanda seperti kopi, tebu, pokoknya rempah-rempah dan nila itu. Bagi rakyat yang tidak memiliki tanah, dia harus bekerja selama 66 hari per tahun. Ya. Lupa. Dan rakyat yang punya tanah itu dia harus jual dengan harga yang murah. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya rakyat Indonesia pada saat itu. Udah punya tanah, harus dibagi 20%-nya untuk tanam tanaman yang harus diekspor ke Belanda dan dijual dengan harga murah. Lalu yang tidak punya tanah harus kerja. Lalu dampaknya apa? Dampaknya itu adalah rakyat jadi sengsara, miskin. Tuh. Itu yang dampak terhadap Indonesia, negara kita. Kalau dampak yang terjadi pada dunia Belanda, yang pertama, ekonomi mereka meningkat, rempah melimpah. Itulah yang terjadi pada kita dan bagian dari sejarah negara kita. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah bilang, di mana pelajaran sejarah ini bukan hanya sekedar menghafalkan fakta,
mengerti fakta dan sejarah yang sudah terjadi. Tapi di sini kita melibatkan emosi dan harus belajar untuk berempati dengan sesuatu yang sedang terjadi. Oke, dengan teman-teman di sini siapa yang di sini pandai bermain peran? Role play. Siapa nih? Petra. Pokoknya anak teater dah. Anak teater. Ya, nih Petra. Gua sih gua nggak bisa. Sini. Iya, sih Irfan ya. Sini. Siapa namanya? Siapa? Reva. Ayo Reva sini. Nah, bentar. Ini seru. Ini adalah bagian dari sejarah supaya kita bisa mengerti. Bukan hanya menghafal fakta dan sejarah, tapi kita bisa berempati menggunakan emosi. Oke? Jadi di sini siapa namanya? Fitra dan Reva. Fitra akan berperan sebagai rakyat yang memiliki tanah. Oke? Reva akan berperan sebagai rakyat. Kebalik. Reva yang punya tanah, Fitra yang berperan sebagai rakyat yang tidak memiliki tanah. Jadi harus kerja 66 hari per tahun. Tanpa dibayar. Jadi jahat. Enggak jahat. Jadi Reva yang punya tanah. Rakyat kan tadi dijelasin tuh, rakyat yang punya tanah harus bagi 20%. Nah, di sini Bapak sebagai orang Belandanya. Oke. Jadi bisa begini. Woi. Wasyang. Gini. Bermoga. Gini, bahasa gini. Itu bahasa Belanda. Serius? Artinya good morning. Nah, bahasanya good morning. Nah, karena lu rakyat, karena kamu rakyat, kamu harus bahasa kayak good morning meni. Good morning meni. Nah, good morning meni. Itu kalau itu artinya kan misalnya gini. Good morning. Itu bahasanya Nah, menir kali artinya good morning sir gitu. Good morning. Nah, Itu menir ya? Tanah. Gimana? Gak punya. Ini bayangin lu jadi rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi ini yang salah. Ini kita harus bisa membayangkan supaya menggunakan emosi dan berempati tentang fakta sejarah yang sudah terjadi. Bayangin kalau sekarang itu di masa lalu, sekarang gitu. Jadi harus bekerja 66 hari per tahun karena nggak punya tanah gitu. Coba ulang lagi. Udah mau. Tanah nggak punya. Gimana sih orang kaku? Rumah Kerja. Harus kerja. Kamu sepatu. Siap. Lu mesti yang kayak ampun Pak. Gitu ya. Jangan gitu. Ya ini role play, ini simulasi. Ini cuma simulasi supaya kita bisa mengerti sejarah itu bukan hanya sekedar menghafal fakta, tapi bisa merasakan apa yang terjadi pada saat itu gitu. Kerja. Ampun Tuan, aku tidak punya Tuan, tidak punya tanah. Aku punya tanah Tuan. Kerja. Tidak punya tahan. Oke. Ngapain? Buka baju. Jangan Tuan. Oke, kira-kira gitu. Sekarang karena peran udah selesai, sekarang berperan sebagai suaminya Reva contohnya. Ya. Ceritanya.
Simulasi itu. Ceritanya. Santai Pak, kamera tadi diambil Pak. Udah mau ke? Nice, jago nih. Oke. Bagikan tanah kamu 20% untuk pemerintah Belanda. Tidak bisa. Harus. Tidak bisa. Kita nggak punya tanah Tuhan. Kita tanahnya sedikit banget Tuhan. Kalian harus patuh. Tapi nanti kita makan apa Tuhan? Kalian masih punya 80% dari tanah kalian. 20%-nya harus dikasih ke kita. Kurang. Harus. Nggak bisa Tuhan. Kasih atau Gimana, mati Tuhan. Berlutut, mohon dong. Ya Tuhan ampun Tuhan. Jangan Tuhan. Jangan Tuhan, ini tanah kita satu-satunya Tuhan. 80% kurang Tuhan. Banyak tanah kamu. Mati dong. Mati. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Udah ada. Jadi gini guys ya. Terkadang pelajaran sejarah, udah, terima kasih. Kadang pelajaran sejarah itu terkadang membosankan dan nggak seru gitu. Karena kayak aduh boring gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa membawa dengan metode belajar yang oke, yang seru, itu akan jadi sebuah cerita yang bisa masuk ke otak kita gitu. Sekarang Bapak punya pertanyaan berhadiah nih. Apa tuh? Tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau yang benar-benar menyimak akan mendapatkan hadiah spesial nih. Pertanyaannya, kalau yang tahu langsung gitu ya. Tahun berapa Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan tanam paksa? 1830. Jadi, salah satu contoh ketika sudah belajar menggunakan metode seperti ini, langsung cepat tanggap. Ada hadiahnya, sebentar. Ini. Oh. Terima kasih. Dadah. Full English nih ya? Full English. Nggak boleh Indo nih? Nggak boleh. Boleh lah, masa Ibot 13. Lagi nongkrong lu, anjing nongkrong lu. Lu nggak tahu dong apa nih bangsat. Inggris Bekasi. Assalamualaikum. Good afternoon. Afternoon apa? Sore. Good afternoon apa? Sore. Siapa nama kamu? Ariel. Maju. Kamu maju kamu. Siang. Enggak, Pak. Maju. Panggil saya Pak. Oh, ya. Ah, sorry, Sir. Saya mengajar England di sini. English. Tadi good apa? Good afternoon. Artinya Selamat siang. sekarang Sore. afternoon apa? Siang. Afternoon itu selamat sore, sahabat. Oh, sahabat. Kalau evening, Good evening. Evening itu apa evening? Sore ya? malam. Oh, malam bukan night. Nah, kalau good night, Malam. Selamat malam. salah. Apa? Mengucapkan kalimat selamat tinggal. Ceritanya kamu pacar dia. Kamu sendiri iya. Oh, jadi lu gua gurunya. Oke, namamu siapa? Ariel. Ariel. Oke. Yo. Perkenalkan ke semuanya pakai bahasa Inggris. Konnichiwa. Salah. Gak usah ngelawak lu. Inggris. Jepang banget orangnya dia bang.
Sumimasen. Hi everybody. Hello everyone. My name is Ariel Arjidan. You can call me You can call me Ariel. Ariel. Yeah. Your hobby? My hobby is gamers. Playing game. Oh, yeah, playing game. Siapa tuh ngomong? Kamu jago bahasa Inggris kamu? Yuk maju. Maju. Enggak. Kamu maju dah. Maju saya. Pauji. Maju. Siapa nama kamu? Pauji. Pauji. Oke. Udah makan? Belum. Kan puasa. Bagus. Oke. Nah, coba ceritanya. Nih saya mengasih pandangan tentang cerita kamu baru kenal nih. Kenalan. Kamu yang nyapa duluan. Hello Fauzi. Hello Ariel. Hello. What is your name? My name is Fauzi. Oh, my name is Ariel Arjidan. Nice to meet you Ariel. Nice to meet you. Ada tempat tinggalnya di mana? You in life. Where do you live? Oh, where do you live? Live. Oh, live. Where do you live? I live in, Margonda City. Oh, Margonda City. Oh, I know. Yeah. Oh, Iya. Oke, kenapa nih? Gak apa-apa. Oke. Udah nih. Udah habis ya? Oke, Udah ya? selesai. Belum. Oke, sabar. Sebenarnya saya pengen ngomong bahasa Inggris full, tapi takut nggak ngerti kan semuanya kan. Jadi kita ngomong Indonesia aja. Jadi ada yang suka bahasa Inggris di sini? Enggak. Kamu suka? Oh, little. Oh. Jaksel banget orangnya. What's your name? Irfan Saputra. Irfan. Yeah. So, what's your name, mother? My name mother? Yeah. Seriously? Yeah, of course. Okay, my name mother is use fake name. Nggak usah so Inggris lu. Oke. Ngomong lu. Cassandra. Your father? Mikel. Oke. Buset namanya Inggris banget. Ketahuan banget bohongnya ini. Orang Jawa ini dia. Maju lagi. Maju. Kayak gini 5 detik nih. Kayak gini 5 detik. Hukuman. Oh, Di sini tidak boleh menghina. Oke. Ya. Anaknya siapa? Resis, bro. Siapa namanya? David. Solid. Oke. 1, Oke. Smile. 2, Smile. Kok ngitungnya lama, Kak? 3, Pak. Oke, sir. 4, sir. Oh ya, sir lah. 5, iya udah duduk lah, ngoceh dulu. Jadi teman-teman, bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting. Betul Pak Gondrong? Betul. Nah, maka dari itu kita harus semua bisa bahasa Inggris. Tapi kalau saya jelasin sekarang, belum tentu semua mengerti. Ya. Karena bahasa Inggris itu mudah dipelajari dengan listening, mendengar lagu. Gak usah lihat-lihat gua lu. Ya kan? Berarti namanya Dulunya, maksudnya jadi dia. Oke. Ada yang suka musik? Saya. Semuanya sih. Semuanya bukan saya doang. Tapi yang angkat tangan. Siapa namamu? Agung. Paling suka musik siapa? Internasional. Siapa? Lagu terbaiknya. Kedua? Love story. Ceritakan tentang love story pakai bahasa Inggris. Ya. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Ceritakan tentang apa dia? Banyak. Cerita cinta. Apakah kamu pernah jatuh cinta? Pernah. Kepada Orang. siapa? Serina. Ada nggak di sini? Ada. Ada. Ada siapa kak? Siapa kak? Siapa deh? Teman saya. Teman saya namanya siapa? Serina. Iya. Yang mana orangnya? Di belakang saya. Tapi udah pacaran. Enggak. Bagus. Nanti aja pacarannya. Bagus. Nanti aja. Coba tadi pengen lihat yang diajarin Pak Awe dong. Nggak ada itu. Ini Matrix. Kok begini hasilnya? Oh yang A min B hasilnya 1,3 min 2,4. Ya kan dia yang ada. Wah sesat tuh. Iya, iya. Gue tahu ya. Oke, so teman-teman. Jujur saya bingung mengajar apa. Tapi kalian punya buku ini?
Nggak punya. Waduh, ngapain gua bacain nih seharian? Ya udah gini, tulis. Anggapanlah ketika kita sedang di-invite dengan teman kita ke acaranya. Acaranya itu wedding after party. Dia barbekyuan. Silakan ditulis. Jadi misalnya saya ngundang kalian nih. Hi everyone, can you come to my party tonight? Kalian bahasnya gimana? Yes. Coba. Gimana? Ada yang bisa? Yes, memang gitu. Oh enggak Yes, gitu. yes. Ini tentang surat. Kita harus pakai, sabar ya. Harus pakai tanggal, udah jelas. Itu attitude. Attitude ya, Ndrong ya. Betul. Yang kedua, sesimpel kalau misalnya bahasa Indonesia kan yang terhormat. Kalau bahasa Inggris, nggak usah lihat gua. Kan situ, sir. Kalau bahasa Inggris tuh disingkat aja, simple bahasa dear. Ya, boleh ditulis dear. Kenapa? Masa udahan? Sampai sore kan kita? Iya, masa udahan? Belum no, XX no. Iya, pengen ngomong full Inggris Bang Drong. Ya udahlah teman-teman, salam kenal ya. Kenal satu-satu dulu. Halo. Ini jatuh. Ibon. Enggak usah salam. Gua bapak lu. Ibon. Siapa namanya? Reva. Ngambek lu. Salam kenal. Ya, Bang Ibon. Ariel. Ya, Ariel. Solid. Pausan. Musik. Agung. Musik. Baik. Baik. Irfan. Fauzi. Tetap masinis bre. Habis ini kita buka bareng kan? Oke. Lu nggak ikut? Lah, kamu puasa. Fitra. Ya. Lahirnya pas zakat ya. Michael. Lu bukan anak SMA nih. Kayak. Bukan nih. Bukan lu ya? Will. Wah, ini rekannya nih. Tadit. Salam kenal. Yanti. Dea. Aini. Sherina. Fedi. Nada. Hana. Apit. Hah? Apit. Sama ini ya? Apit. Izu. Akbar, salam kenal semuanya. Karena udah lama, mohon maaf saya tidak bisa full Inggris juga. Takut pada nggak ngerti. Ya, jadi kita ketemu di bawah nanti, nggak usah rekam lu. Gua cerita nih. Gua guru. Panggil orang tua kamu. Jauh? Enggak, panggil orang tua kamu. Saya guru galak loh. Yang yatim kayak gimana Bang Ade Bang? Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu bayangin bahasa Inggris kontol, gue mau ngomong apa bangsat, tinggal gue di Bekasi anjing. Kalau bisa udah gue jelasin pakai bahasa Inggris lah, gue kagak bisa. Gondrong harus ngomong apa Ndrong, cuma tau good afternoon. Rokok parah nih. Ya buat buka ya, lu juga ngerokok lu, mulut lu bau Samsu. Tai lu. Hah? Kimia. Gimana nih? Kagak ada tuh ngomong Inggrisnya bang, Indoin aja. Gujap set. Gila, ini ger nih. Diger ya, harusnya elas ya. Pucak Bang Jam. Ini ger nih. Asik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Brevi. Buat yang belum kenal, Brevi. Nggak usah lah. Oke, nggak usah. Di sini siapa yang suka sama pelajaran seni? Seni. Dia suka gambar ya. Gambar. Anomali. Desainer grafis. Yang namanya dia yang mana? Oh dia itu. Tadi di kolom komentar ramai soalnya. Ariel. Saya. Siapa lagi tadi ya? Kenalan dulu deh. Siapa? Fauzan. Oh ya. Di sini yang solid. Sebenarnya apa? Khalid Hyper ya? Bukan, Khalid XP. Di sini ada yang suka nari, seni tari, ada yang suka jadi dancer atau cita-cita jadi penari atau pentas seni tari, ada? Ariel, saya kan menyanyi. Jadi gini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tata pentas seni tari. Yang kalian sering lihat tuh kalau kalian nonton konser, kalian nonton suatu acara musik, tari atau teater, selalu ada tata kreasi atau gimana estetikanya mendesain atau membuat suatu pentas menjadi berjalan indah dan baik. Apa ya? Contohnya, suatu panggung nggak akan baik dan tidak akan bagus jikalau tidak ada dekorasi, tidak ada blocking. Ada yang ngerti blocking dalam tari? Blocking dalam tari ada yang ngerti? Misalnya kalian pernah tahu kan tari kecak di Bali? Ada yang membentuk lingkaran duduk, ada yang di tengah. Nah itu namanya tata letak seni tari. Misalnya ada blocking, ada positioning. Itu yang membuat seni tari lebih indah dan lebih nyaman untuk dinikmati. Contohnya, kalau kalian pernah lihat teater, ada dekorasi awannya, ada dekorasi kalau lagi malam dia jadi bulan, atau misalnya di sebuah konser tuh kalian lihat ada lighting, ada layar videotron, ada hiasan-hiasan. Itu adalah seni tata kreasi dari pentas. Cuman yang saya mau bahas hari ini bukan itu. Yang saya mau bahas hari ini adalah gimana berkembangnya seni tari di masa kini, yaitu yang kalian sering lihat di TikTok. Ada yang sering main TikTok di sini pasti banyak ya. Banyak. Dan seiring berkembangnya zaman dan juga seiring berkembangnya seni tari, budaya tari ini menjadi semakin disukai oleh Gen Z dan anak-anak muda. Contohnya dengan tren-tren TikTok yang kalian suka lihat, ada joget pargoy, ada joget tembak langit. Ada yang tahu tembak langit? Jadi tidak akan berlama-lama, saya akan menjelaskan bagaimana cara seni tembak tari yang baik dan benar. Oke? Velocity apa tuh? Bata-bata ya. Ada yang bisa contohin velocity? Mungkin teman-teman di sini atau adik-adik di sini udah pernah dengar lagu ini? Ada? Saya akan mengajarkan sedikit gerakannya. Berat ya? Ini adalah salah satu seni tari kreasi di budaya masa kini yang lumayan cukup dikembangkan oleh teman saya, mungkin kalian tahu, YB, atau yang biasa dipanggil Mas YB atau Reza Arab Tafiran. Ya, saya juga nggak tahu kenapa saya harus ngajarin ini, coba karena saya nggak tahu materinya. Kita belajar tari tembak langit aja ya. Nanti akan direkam, mudah-mudahan FVP. Nanti bantu repost ya. Bareng-bareng boleh berdiri teman-teman. Boleh berdiri. Berdiri semua. Gerakannya masih ingat? Kita latihan sekali ya. Latihan sekali, tag langsung, oke? Oke.
Siap, kali ini kita take, jadi gue mau semangatnya boleh tepuk tangannya dulu. Bangun. Ayo bangun. Gue berdiri ya. Kali ini kita take yang rapi, kamera di sini. Jadi ntar kamera ke gue dulu, ntar baru gue buang ke kalian. Kalian gini-gini doang, oke? Siap? Tepuk tangannya boleh. Sekian, terima kasih pelajaran dari saya dan tentunya the last but not least masih ada guru terakhir yang akan mengajarkan kira-kira sekitar 2-3 jam. Enggak. Dia akan ngajarin terakhir. Boleh kita sambut dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mr. Waidy. Saya panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener-bener lu ya. Lu baru pakai cheat code anjing. Ayo. Yuk nonton yuk. Yuk. Semua masuk. Yuk. Nah, pas sudah masuk kelas, kamera buang sama murid dulu. Buang murid dulu. Masuk kelas belakang. Enggak apa, kalau enggak Q dari gua aja. Q dari gua aja. Ketua kelasnya siapa? Enggak ada ya? Ada. Ayo salam buat guru, berdiri semuanya, berdiri. Salam buat guru. Salam. Berdoa dulu, berarti. Oke. Yes. Salamnya langsung. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Ini pelajaran terakhir pada hari ini ya. Oke. Jawab lu. Gua bakal ngajarin geografi. Tapi sebelumnya yang wibu angkat tangan. Yang wibu cuma satu. Yang wibu angkat tangan, yang wibu. Angkat tangan. Malu ya wibu malu ya. Lebih halus sedikit malu. Kenapa Lito? Soalnya malu. Terlalu agresif katanya. Oh, terlalu agresif. Sebenarnya jujur gua tuh nggak nyiapin apa-apa sama sekali sebenarnya buat pelajaran geografi karena juga pas gua SMA juga nggak belajar geografi. Jadi gua nggak tahu mau ngasih apa selain gua akan jelasin soal peta dunia 1674 tahun yang lalu. Boleh dipasang petanya? Thank you. 1674 tahun yang lalu peta dunia itu beda banget sama yang sekarang. Sangat-sangat beda. Emang begini orang. Kok ada suaranya sih? Oh itu. Dan ini adalah peta dunia sekarang 2025. Ini peta dunia 1674 tahun yang lalu. Ini peta dunia yang dulu. Dan nama peta ini adalah One Piece. Ibu. Wih, gue bangga loh. Gue akan jelasin beberapa bagian dari peta ini. Jadi di tahun 1674 tahun yang lalu peta dunia seperti ini dan dibagi oleh 4 laut. Ada East Blue, North Blue, West Blue, South Blue. Hampir salah gua. Dan
untuk melewati ini semua itu harus melewati Grand Line. Grand Line. Pinter. Siapa yang ngomong barusan? Iya nih. Nakama. Salah. Lu bantu gua jelasin nih. Kenapa lu cium tangan? Oke. Ini is blue. Ini ngerti? South Blue itu. Hah? South Blue. Ya udah lah. Ya udah lah. Ini East Blue, West Blue, sorry. Nah, untuk melewati Grand Line ini, kalian harus ngelewatin yang namanya Calm Belt. Nah, guys, kita role play kayak serius banget ya, serius banget. Tolong serius banget. Boleh nanya angkat tangan aja, tapi boleh serius. 5 menit ya. Kita harus ngelewatin sebelum kita ke Grand Line, kita harus ngelewatin Calm Belt dulu. Calm Belt itu adalah lautan di mana lautan itu nggak ada angin sama sekali. Nggak ada angin sama sekali. Jadi kalau kapal lewat ke situ, itu harus cari cara sendiri untuk jalan. Nah, di Calm Belt itu isinya bener-bener cuma monster-monster laut aja. Itu dulu. Makanya pertanyaan seperti ini. Dan kalau udah lewatin Calm Belt, kalian bisa masuk ke Grand Line. Kalian bisa masuk ke Grand Line. Dan disinilah dulu para bajak laut petualangannya dimulai, guys. Kayaknya serius. Maaf deh. Nah, yang di tengah ini adalah red line, yang ini grand line, yang ini red line. Red line ini adalah di mana sebagian besar pusat pemerintahan itu dulu sebelum ada zaman VOC itu jauh-jauh. Itu ada di red line dulu, ada di tengah dulu. Dan untuk ke atas itu kalian harus melewati namanya Reverse Mountain. Ada yang tahu? Marinir. Hah? Enggak jadi. Hah? Enggak jadi. Nggak jadi. Oke, jadi nggak jadi. Kalian kalau mau ngelewatin Grand Line untuk ke New World atau dunia yang berikutnya, dunia yang baru ini, kalian harus ngelewatin Reverse Mountain-nya dulu. Ya, kurang lebih seperti itu pelajaran peta. Backline-nya apa? Hah? Backline-nya apa? Hah? Apa? Backline, ini red line, blue line, backline apa? Kagak ada. Ya, seperti itulah peta di tahun lalu, 1974 tahun yang lalu. Ini adalah peta dunianya yang mungkin kalian, gue yakin, woi, itu apa baby tonton? Orang tua lagi ngajar. Ya, begitulah peta yang dulu sebelum menjadi dunia yang kita huni sekarang, yang ada di apa namanya? Yang ada di apa namanya? Globe ya, globe yang sekarang. Jadi seperti itulah, dulu tuh seperti ini, guys. Dulu seperti ini, dan percayalah ini nyata. Dan One Piece itu nyata. Ada di Bekasi ya. Oke, yang bawa handphone, kan? Yang bawa handphone. Yang bawa handphone. Ayo meet and greet foto yuk. Sorry, yang bang duduk. Maaf. Aku belum. Gila. Ayo. Ya. Sip. Ayo, berap. Kakak jelas, Bang. Ayo, Bang. Sini. Ya bang, ini bang. Dapet tuh. Sip. Yang lain nggak mau? Nggak mau, nggak kena katanya. Ayo. Mau. Lagi dong. Bang, ayo, Bang.
Video Bang, lagi dong sekali Bang, fotoin Bang. Deh gue nggak jadi tukang foto ini. Ayo. Udah kayak gini nih. Fotoin gua lagi. Belum. Bang, dia Bang. Bang ini tadi belum 3. Nah, dah. Ayo, fotoin gua. Ayo, Cici sama gua, Cici. Ambil aja sama gua, Cici. Sekali tuh. Sabar. Enggak foto gue. Ayo Bang, ayo. Fotoin gua, Pet. Sabar. Ya. Kita ambil bentar. Udah full. Ayo, tuh, 2, 3. Yuk, Bang. Sekali sama. Bang, kita foto. Tata. Kasih Bang. Makasih Bang. Foto lagi. Fotoin Black. Black. Sabar. Rame-rame. Jangan serius banget. Bang Yuka, Bang John. Lagi Bang. Lagi. Oke, Mas Bang. Rame. Bang, udah dulu. Rame Bang. Ini satu sentro Bang. Rame. Udah. Foto. Jangan. Lihat gue semua ngeliatin. 1, 2, 3. Sip, thank you. Ya, makasih Bang. Udah ya, terima kasih semua. Thank you. Kalau gitu semuanya terima kasih. Jangan lupa kita bakal ada bukber di bawah rame-rame sama yang lain juga dan juga bakal foto-foto yang lain juga. Oke semuanya terima kasih ya. Bye.